Materi kita kali ini lebih umum ya, tidak hanya portofolio aja, tapi ini penting untuk peserta SNBP dan SNPT ya. Nah, apa itu? Saya akan menjawab sebuah pernyataan yang umum sekali dan ini sering sekali ditanyakan saat pemilihan jurusan atau pemilihan universitas gitu ya. Nah, pernyataannya seperti ini. Jangan milih pilihan dua untuk universitas ini ya, karena universitas ini tidak mau diduakan ya. Nah, dari situ saya ketawa sendiri ya. Berarti kalau misalnya universitas A nggak mau diduakan ya, emangnya mau universitas B diduakan? Kan pasti dua-duanya nggak ada yang mau kan ya. Oke, simak terus sampai habis, jangan di skip atau share ke teman-teman yang sekarang sedang ujian dan galau milih jurusan universitas. Nah, saya juga pernah melihat itu di sebuah webinar juga gitu. Jadi sebuah admin atau panitia ya, atau mungkin dosen ya, di webinar itu saya lupa ya universitasnya apa gitu ya. Dia juga pernah bilang jangan milih universitas ini di pilihan dua ya, karena universitas ini nggak mau diduakan gitu. Pakai kata-kata seperti itu ya. Jadi saya cuma berpikir mungkin si ibu tadi yang bilang seperti itu hanya untuk memudahkan aja, memudahkan memberikan pemahaman ke teman-teman SMA gitu, biar nggak rumit gitu ya. Tapi saya yakin pasti itu by system, bukan dengan sebuah argumen yang subjektif kita. Karena saya nggak yakin, lalu saya membuat sebuah survei ya. Surveinya itu diisi lebih dari 100 ya, sampai per hari ini lebih dari 100. Ternyata yang lolos kebanyakan memang dia milih pilihan satu. Nah, di sini saya akan membahas tentang bagaimana sih sebenarnya simulasinya berdasarkan survei tadi, gitu ya. Dan kita akan bahas sekilas saja, tapi saya sudah membuat survei yang panjang yang nanti akan kita bahas dan teman-teman boleh tanya jawab nanti waktu di webinar yang akan saya adakan tanggal 1 Februari untuk persiapan portofolio SNBP SNPT. Oke, sekarang kita buat simulasinya ya. Apa yang kita lihat saat ini tuh apa? Diagram Venn ya. Ya. Nah, di sini ada yang lingkaran besar sama lingkaran kecil ya. Lingkaran besar itu adalah peminat dan lingkaran kecil itu adalah kuota ya. Jadi kalau misalnya contohnya misalnya universitas favorit keketatannya 10%, maka kuotanya 100 sementara peminatnya 1000. Artinya apa? 100 kursi diperebutkan oleh 1000 peserta. Ya. Nah, dari sini paham kan ya? Oke, sekarang kita lihat bagaimana peminatnya, bagaimana orang yang milih pilihan satu dan pilihan kedua. Nah, kita bandingkan, di sini ada garisnya kan ya? Di sini ada garisnya itu artinya apa? Pilihan satu dia orang yang milih pilihan satu dia lebih besar dibandingkan pilihan dua. Kenapa? Karena universitas favorit pasti kan banyak pemilihnya, sehingga dia memprioritaskan akan milih pilihan satu. Semoga sampai sini paham ya. Nah, sekarang coba kita bandingkan dengan yang keketatannya lebih rendah. Katakanlah ini adalah universitas yang non favorit ya. Kita sebutkan saja 30%. Nah, 30% itu artinya apa? Bola birunya kan lebih besar. Coba kita bandingkan antara yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Anggap aja lingkaran besarnya sama ya. Nah, ada yang kuotanya kecil dan satunya kuotanya besar. Oke. Nah, sekarang coba kita simulasikan ke universitas favorit ya. Misalnya di universitas favorit kemungkinannya bolanya tuh masih ada di pilihan satu. Kenapa? Karena di pilihan satu saja peminatnya sudah banyak gitu. Nah, sekarang kita coba simulasi yang lain gitu. Mungkin nggak kira-kira bola warna biru tadi dia juga nyentuh pilihan dua? Mungkin nggak kira-kira? Mungkin aja ya. Mungkin aja kalau portofolionya dia mendukung gitu. Portofolio dia bagus. Artinya peluang pilihan dua untuk dipilih di universitas favorit sangat kecil. Nah, sekarang kita ke simulasi ketiga ya. Simulasi ketiga mungkin nggak universitas favorit pilihan
pertamanya banyak, lalu dia memutuskan ngambil yang pilihan kedua. Mungkin nggak kira-kira? Nggak mungkin. Iya kan? Kenapa? Kenapa dia nggak milih pilihan kedua? Pilihan satu saja sudah banyak. Gitu. Orang yang memprioritaskan universitas tersebut saja sudah banyak. Apain dia pilih pilihan dua? Jadi ini adalah logika yang sederhana aja. Bukan pakai subjektif gitu misalnya. Aku nggak mau di nomor dua kan, nggak kayak gitu. Itu analisa saya ya. Nah ini adalah bagaimana saya menginterpretasi dari survei tadi ya, kemudian saya buat simulasi kira-kira seperti ini. Nah sekarang kita coba ke perbandingan. Nah sekarang kalau misalnya bagaimana dengan universitas non favorit? Yang tadi kan kita bahasnya universitas favorit kan ya. Nah sekarang bagaimana dengan yang non favorit? Ya. Nah karena tadi di awal sudah kita bahas bahwa non favorit itu bola birunya besar, ya, kuotanya besar, sehingga dia bola tadi masih menyentuh di pilihan satu dan pilihan dua. Sekarang kita bandingkan dengan universitas favorit. Universitas favorit bolanya birunya kecil, pilihan satunya besar, sehingga dia mau nyentuh pilihan dua saja masih mikir-mikir, gitulah gampangnya ya. Nah dari sini seharusnya kita bisa memahami bahwa kenapa kita perlu meletakkan pilihan satu untuk universitas favorit ya agar aman, maka pilihan dua kita taruh di universitas yang non favorit gitu. Lalu ada juga pasti yang bertanya, Pak, kemarin saya itu pilihan dua gitu. Tapi atau teman saya misalnya kan, teman saya tuh kemarin ada loh Pak pilihan dua tapi lolos gitu. Nah, coba dilihat lagi portonya. Siapa tahu mungkin portonya itu pasti keren banget. Gitu. Kenapa ya? Karena itu yang jadi pelolongnya. Ada pertanyaan yang kedua lagi. Pak, biar aman, saya milih pilihan satu aja. Pilihan duanya nggak saya isi. Lalu saya tanya, kenapa seperti itu? Ya, kalau nggak ada pilihan kedua, berarti kan otomatis saya pasti akan masuk ke pilihan satu. Gitu. Jadi kayak seolah-olah penilai itu kasihan gitu. Kasihan ya dia kalau misalnya nggak dimasukkan ke pilihan satu, nanti dia nggak akan kuliah. Gitu. Karena semua kan by system. Semua kan by system nilai di ranking. Gitu. Nah, mungkin misalnya ini nggak ada pilihan duanya, ya sudah saya masukkan. Gitu. Nah, jadi apa yang saya sampaikan ini adalah bagaimana agar aman. Gitu. Bukan gambling kayak tadi. Mungkin aja dia gambling. Ya. Gamblingnya mungkin ada di satu saat di universitas tadi memang universitasnya kebetulan favorit ya, tapi karena yang mau masuk ke situ ketakutan sehingga nggak ada yang masuk ke situ ya. Sehingga dia keketatannya turun gitu. Mungkin tapi kan kita nggak tahu semuanya itu ada di dalam sistem universitas tadi. Kita yang di luar atau teman-teman yang ada di luar sistem itu hanya mengira-ngira aja. Kenapa saya membuat survei kemudian saya membuat simulasi ini ya karena saya ingin berada di posisi kalian gitu. Bagaimana ketika kalian menentukan ini tidak hanya katanya. Jadi kuncinya adalah pilihan satu itu yang favorit, pilihan kedua anggap aja cadangan. Dan jangan sama-sama favorit. Karena kalau misalnya sama-sama favorit, yang kedua bisa jadi dilihat aja enggak. Jadi lebih aman milih pilihan duanya yang enggak favorit. Nah sekarang pasti ada pertanyaan juga. Taunya favorit atau enggak gimana? Nah ini nanti perlu ada pembahasan lain. Kenapa? Karena orang-orang itu tidak melihat peserta itu kadang-kadang nggak melihat ranking gitu. Tapi melihatnya ya kata orang gitu. Nah, favorit itu ya penentunya adalah karena kata orang. Walaupun sebenarnya juga ada yang memang favorit ya rankingnya tinggi, pasti favorit itu pasti ada ya. Tapi juga ada yang sebenarnya rankingnya biasa aja, tapi karena kata orang itu bagus gitu. Ternyata rankingnya biasa aja. Rankingnya dari mana? Dari akreditasi. Tapi kadang-kadang orang itu nggak lihat akreditasi atau ranking dunia, ranking nasional itu adalah parameter yang digunakan untuk mengukur kualitas sebuah perguruan tinggi. Misalnya ada ukurnya dari apa? Dari kompetensi dosennya. Dosennya S3-nya berapa misalnya seperti itu. Kemudian dari fasilitasnya ya, dari kurikulumnya ya. Apalagi ya, dari kerjasama dengan industrinya gitu. Nah, itu kan bisa diukur sehingga nanti bisa menentukan akreditasinya A atau B dan sebagainya. Oh ya,
survei ini baru sebagian ya. Nanti saya akan membahas dan interaktif, teman-teman boleh tanya jawab di webinar. Dan kalau misalnya ada pertanyaan kritis misalnya, ternyata Pak ini kok ada kesalahan kayaknya surveinya gitu, nanti isi di komentar aja. Kalau misalnya ternyata video ini salah ya pasti nanti juga saya akan take down gitu. Tenang aja, yang penting saya ingin mencari solusi atas pertanyaan-pertanyaan yang membuat kalian galau.